Hai, selamat datang di channel YouTube aku, Ma Evi. Perkenalkan, nama aku itu Evi. Aku tinggal di Kabupaten Semarang dan aku bekerja sebagai karyawan di perusahaan garmen. Bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan atau kalian yang sedang ingin melamar di sebuah perusahaan garmen, kalian ada baiknya itu mempersiapkan dulu persyaratan dokumen apa saja yang perlu dilampirkan ketika kalian melamar pekerjaan di perusahaan garmen. Kita kan nggak mau misalnya kita melamar di perusahaan garmen, ternyata sudah sampai sana dan ada beberapa dokumen yang harusnya dilampirkan tetapi belum kalian bawa. Oleh sebab itu, sebelum mencari pekerjaan, ada baiknya kalian mempersiapkan dulu dokumen-dokumen apa saja sih yang umumnya diperlukan ketika kalian ingin melamar di sebuah perusahaan garmen. Disimak ya. Yang pertama, yang perlu kalian persiapkan adalah membuat lamaran pekerjaan. Membuat lamaran pekerjaan itu dapat ditulis menggunakan tangan atau diketik dengan menggunakan komputer. Apabila menulis lamaran menggunakan tangan, maka tulisan kalian itu harus dipastikan dapat dibaca, jelas, dan tidak ada coretan-coretan. Yang kedua yaitu membuat daftar riwayat hidup. Membuat daftar riwayat hidup itu bisa dengan cara menulis dengan tangan, dengan catatan tulisan tangan kalian harus dapat dibaca, harus jelas, dan tidak boleh ada coretan-coretan. Yang kedua, bisa dengan cara diketik menggunakan komputer. Syarat yang ketiga adalah fotokopi KTP. Bagi kalian yang belum memiliki KTP, maka kalian harus membuat KTP terlebih dahulu. Atau kalian bisa mendapatkan KTP sementara bila KTP yang asli itu belum jadi. Ingat ya, batas usia untuk bekerja di perusahaan garmen itu minimal atau sekurang-kurangnya 18 tahun. Apabila usia kalian itu kurang dari 18 tahun atau masih kurang seminggu, usia aku baru 18 tahun, boleh nggak? Saya sarankan untuk kalian yang usianya memang belum genap 18 tahun, meskipun itu kurang 1 minggu ataupun kurang 1 bulan ataupun kurang 2 hari, tunggu dulu sampai usia kalian itu benar-benar 18 tahun baru kalian melamar pekerjaan, karena itu merupakan sebuah aturan ya yang harus ditaati oleh perusahaan. Yang keempat adalah fotokopi akte kelahiran. Terus yang kelima adalah fotokopi KK atau kartu keluarga. Yang keenam yaitu pas foto terbaru ukuran 3x4 dan 4x6. Untuk background itu biasanya warna merah. Yang ketujuh yaitu fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisir. Dan yang kedelapan yaitu fotokopi SKCK yang sudah dilegalisir. Bagi kalian yang belum membuat SKCK, saya harapkan untuk membuat SKCK terlebih dahulu bisa mendatangi Polres atau Polsek terdekat. Yang kesembilan yaitu sertifikat keahlian atau keterampilan. Jadi apabila kalian itu pernah belajar keterampilan misalnya di lembaga pelatihan seperti LPK dan kalian sudah lulus, kalian akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut bisa kalian lampirkan. Yang ke-10 yaitu surat keterangan sehat.
Surat keterangan sehat ini bisa kalian dapatkan di dokter terdekat atau di klinik atau di poliklinik terdekat ataupun di puskesmas ataupun di rumah sakit. Ingat, surat keterangan sehat itu maksimal berlaku 3 hari. Jadi apabila kalian ingin mendapatkan surat sehat tersebut, kalian periksa ke dokter atau ke klinik itu mendekati kalian akan melamar kerja, karena apabila surat keterangan sehat kalian itu berusia lebih dari 3 hari maka akan dianggap kadaluarsa dan kalian harus membuat surat keterangan sehat lagi ke dokter atau poliklinik ataupun klinik. Yang ke-11 yaitu ini nggak wajib ya, surat pencari kerja atau istilahnya itu kartu kuning atau nama lainnya itu kartu pencari kerja. Kalian bisa mendapatkan itu di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker di daerah kalian masing-masing. Untuk kartu pencari kerja ini itu nggak wajib ya, jadi memang ada perusahaan garmen yang meminta para pelamar untuk menyertakan kartu tersebut. Ada perusahaan garmen yang tidak meminta para pelamar untuk menyertakan kartu tersebut. Oke, itu demikian tadi dokumen-dokumen persyaratan yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu sebelum kalian melamar di perusahaan garmen. Itu merupakan persyaratan pada umumnya ketika kalian melamar di perusahaan garmen. Jangan sampai ketika kalian sudah melamar di perusahaan garmen ada beberapa dokumen yang belum lengkap dan kalian harus pulang lagi untuk melengkapinya. Apalagi untuk rumahnya yang jauh atau kalian yang berasal dari luar kabupaten. Jadi hal tersebut kan dapat menyita waktu kalian atau membuang waktu kalian yang cuma-cuma. Semoga penjelasan aku tadi dapat bermanfaat ya buat kalian semuanya dan sukses dalam mencari kerja.